Nah, malam ini kita kedatangan narasumber santuy. Nih kembar nih kayaknya, kembar. Bajunya sama. Nih, mungkin bisa perkenalkan sendiri aja. Tetap santuy, bro. Tetap santuy. Oke, ya, tetap santuy dan bersahaja. Apa perkenalan apa nih? Perkenalan jenis kelamin, kesukaan, apa. Malam ini kita ngapain gitu. Aksi apa? Aksi apa? Gitu yang asik-asik kan. Pertama nama. Nama ulun Muhammad Rizwan Fadil, kelahiran Menangau di Tapin. Sekarang lagi bekerja di Kementerian Agama dan jualan kaos lah, jualan lokal. Keren. Di Kementerian Agama kita ada sama kamu dari Kementerian Agama. Kembarannya satu. Oke, nama ulun Muhammad Yusuf Maulana Agani, bekerja di Resisten Project, membantu rekan kerja dari Bung Rizkan sendiri. Itu saja. Keren. Supaya kita tetap sampai di terus saja, mari kita tetap Pak. Hop. Oke. Siap. Ya. Ini kan kita apa sih? Apa tadi namanya itu? Resisten Project itu apa, bisa diceritain ya? Jadi untuk Resisten Project itu nama brand yang kami gesut, yang kami besut lah, bukan Besut kami Pak genjot. kami besut. Namanya Resisten Project. Jadi banyak memang pertanyaan-pertanyaan kenapa sih namanya itu Resisten Project. Jadi secara maknanya Resisten Project itu proyek perlawanan untuk melawan hal-hal yang perlu dilawan, tentunya hal-hal yang tidak baik dan sebagainya kita melawan secara Mercedes. Ya, coba kampanyekan lewat kaos, lewat tote bag, topi dan sebagainya. Sudah sejak kapan? Dan Jadi, kenapa gitu? Oke, kenapa dan sejak kapan? Pertama tentang kenapa. Jadi memang dari dulu, kalau berbicara dulu, kita di SMA atau tempuh pendidikan di Banjarbaru kemarin, kami berdua kebetulan di Pondok Pesantren Darul Hijrah lumayan aktif di bidang kaos. Kita bikin karena banyaknya event di sana, kita terjun sudah di zaman SMA, kita bikin kaos kegiatan, bikin kaos per generasi kita yang istilahnya di sana tuh marhalah. Jadi di SMA kita memang khususnya saya pribadi sudah suka dengan yang namanya kaos. Dengan fashion, topi, baju itu sudah suka. Jadi merchandise gitu lah. Ya, itu sudah dari SMA tuh suka. Itu mengawali sebelum terciptanya brand. Jadi dari SMA tuh sudah bingung. Kita sudah ada niatan atau cita bikin brand, cuma brand apa yang mau diangkat itu belum tahu. Kita belum dapat kalau kita coba searching, diskusi dan sebagainya itu belum dapat. Setelah selesainya di SMA atau di Pondok Pesantren Darul Hijrah, kita menempuh pendidikan kuliah di UIN. Nah, kebetulan di UIN kemarin itu kita terjun di beberapa organisasi, aktif, terlibat lingkungan selama 4 tahun menonjolkan itu. Jadi kebetulan di lingkungan 4 tahun selama berkuliah itu di lingkaran kawan-kawan yang berjuang, yang melawan atau kita sebut mereka aktivis. Kita berteman selama 4 tahun, lalu terbusutlah atau terpikirlah atau kita ACC, kita sepakati brand Resisten Project kita keluar di tahun 2017 melalui proses yang panjang sebenarnya. Jadi semuanya itu tema perlawanan, Tokoh dan semangat. perlawanan. Ya. Oh, keren. Sambil ngerokok, Bos. Siap. Bos, sambil ngerokok, Bos. Biar santai. Nanti wajah mau habis sensor. Sensor. Telepon. Ya. Berarti dari sekian banyak tema yang bisa diangkat dalam kostum atau dalam apa ya sehari-hari, kenapa lebih memilih perlawanan? Nah, itu tadi kenapa jadi perlawanan, tokoh dan perlawanan yang diangkat. Tidak banyak sebenarnya hal-hal yang lain diangkat. Ya tadi selama 4 tahun
lingkungan atau kawan-kawan kita tuh memang orang yang berjuang di panggung jalan lah, orang yang berdemonstrasi dan sebagainya, orang yang berdiskusi, ngopi untuk mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya perlu dilawan. Lalu di situ terbesit atau terpikirkan yang namanya resisten project, proyek perlawanan. Dulu sih namanya resisten aparel. Setelah beberapa kali dipikirkan kembali, kita cari namanya ya jadi resisten project. Resisten project itu disingkat, ada motor lewat, ada motor lewat, ada pesawat. Oke, lanjut. Resisten project jadi disingkat Respro. Oh, Respro. Jadi Tepuk tangan untuk Respro. Nah itu Respro. Jadi sambil saya kisah ya. Jadi Respro itu kan di 2017 itu melalui proses yang panjang. Kalau secara terbuka kita sudah karena ulun pribadi yang menginisiasi brand Respro, kita sudah ada ganti tim. Ada sempat 1x2 tim di tahun 2016 mungkin, karena kawan-kawan itu belum bisa bekerja sama dengan baik dan sebagainya karena kesibukannya masing-masing. Jadi terbentuklah tim itu di tahun 2017, mungkin di penghujung 2017 lah. Kita sudah ada punya tim 3, salah satunya Goni, satunya tim desainnya itu dari namanya Rija. Jadi ada Rizkan, Rija, dan Goni, ada 3 tim di Resistance Project. Ini kalau dari desain ini apa namanya? Eksklusifkah dari Respro? Untuk mengenai desain, kita kalau berbicara job dis kawan-kawan bertiga, ulun pribadi itu selaku pengide lah, pengide yang menggagas ide yang itu munculnya situasional. Ada yang mungkin memang tokoh yang sudah diarsipkan ingin diangkat, ada yang memang ketika emosi atau hal-hal yang hari ini genting itu diangkat. Jadi agak ribet sebenarnya desainnya. Jadi di desain dipikirkan, kita coba ilustrasikan, lalu lari ke tim yang kedua, desainer yang namanya Rija. Dia coba lukiskan lewat tangannya, kebetulan pelukis. Kemarin di Solo, kuliah di Solo di seni rupa. Setelah dilukis dan sebagainya baru kita tuangkan di beberapa desain. Jadi desainnya memang inklusif. Mungkin satu desain itu cuma 12 sampai 15 pieces doang. Jadi belum ada desain-desain yang ada itu realisasikan. Bukan realisasikan, diri kembali lah. Recovery. Jadi ketika memang desainnya habis, sudah habis dulu. Oh, habis. Contohnya ada beberapa edisi, kita main edisi. Cara kita branding tuh main edisi, ada edisi 1 sampai hari ini untuk di kawasan sendiri sudah sampai edisi 11 Demang Lehman, terakhir Demang Lehman. Demang Lehman. Ini kalau baju yang dipakai ini salah satu edisinya juga kan? Jadi salah kenal nih baju-bajunya nih mirip komedian Indonesia. Sang legendaris. Dono. Iya. Bisa dijelasin nggak nih? 98. Makna dari, soalnya aku nggak bisa bahasa planet. Bisa jelasin ya tuh bajunya apa, maknanya apa, kenapa mengambilnya, apa terinspirasi dari Dono kah atau gimana? Latar belakang Dono gimana? Apa yang ingin diangkat dari figur Dono? Jadi pertama, sebelum kenapa Dono diangkat, visi dan misi lah saya sampaikan. Visi dan misi Respro ini, tujuan Resistance Project itu untuk sebagai darah juang yang artinya mengalirlah suatu perjuangan untuk melawan atau melakukan hal-hal manfaat atau kebaikan ketika kawan-kawan itu memakai kaos brand Resistance Project. Nah, jadi juangnya itu kita inginkan masuk kepada kawan-kawan. Jadi misinya melalui kampanye yang diberikan, kampanyenya ini kampanye Dono. Contohnya kita tadi berbicara ini Dono, ya roh atau juangnya Dono itu ada
kepada orang yang memakai. Makanya nama yang orang memakai itu kawan melawan. Kawan melawan. Nah, setidaknya ketika dia memakai brand Respro, juangnya itu imun atau semangatnya, emosinya tuh naik. Nah itu sih visi dan misi. Sama Dono. Dono kan komedian tuh, Ya. kenapa? Dulunya aktivis. Aktivis kah? Dono tuh aktivis memang sudah dari ketika mahasiswa, Dono sudah aktivis sampai terakhir di tahun 98 itu sudah jadi dosen. Oh, udah sih dosen. Keren. Di 74 kan di Malari dan Trisakti itu dia turun. Jadi sampai dosen pun Dono tuh turun ke jalan untuk membantu kawan-kawan mahasiswa. Sampai dulu kisahnya itu ketika kawan-kawan mahasiswa lari longgang, lari kemana ke kampus gitu kan, lari-lari, Dono tuh siap menghadang. Menghadang ketika disemprot apa tuh gas air mata atau Meter kanan. meter kanan atau hidran apa namanya itu. Nah. Dono tuh berani gitu. Itu disampaikan oleh jurnalis, lupa lo namanya, Budiman atau apa. Dia siap menghadang untuk kawan-kawan mahasiswa yang berlarian karena chaos lah kemarin. Ada nggak yang membedakan antara Respro ini dengan apa ya, dengan brand, apa bisa dikatakan brand ya ini ya, dengan brand-brand yang lain? Soalnya saya pribadi sebelumnya juga pernah menemukan yang sejenis kalian ini. Pada waktu kuliah dulu di Malang ada, lupa namanya. Di situ mereka lebih memfokuskan ke kasusnya Munir, menolak lupa. Selalu desainnya berkaitan dengan itu. Kamisan bukan? Oh, bukan. Kemudian kalau dilihat dari tujuannya, mereka hanya ingin menyampaikan lagi masalah-masalah terdahulu yang belum terselesaikan sampai sekarang. Menolak lupa. Nah, itu tagline-nya menolak lupa. Sebenarnya yang membedakan apa sih dengan brand-brand yang lain? Apa tujuannya sama? Jadi apa yang membedakan dari brand-brand yang lain? Mungkin memang fokusnya. Ketika memang ada fokusnya itu dijadikan dia brand atau dijadikan dia tidak brand. Dulu misalkan sebelum adanya Resin Project, gesek juga kaos-kaos melawan melalui lembaga yang dimasuki, misalnya BEM kemarin kita bikin kaos perlawanan tuh tanpa label brand, kita yang memang juang di kaos. Yang membedakan mungkin sebenarnya inspirasi Respro ini memang di wilayah Jawa juga. Wilayah Jawa, karena kalau di wilayah Jawa sana untuk brand-brand yang karakternya di tokoh dan perlawan tuh sudah banyak. Bahkan di Jogja, di Malang dan sebagainya. Ulun pun diskusi di situ. Diskusi di situ, kita baca-baca kembali, ternyata di Jawa itu memang brand tokoh dan perlawan itu sudah banyak. Nah di Kalsel, di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan, kita coba searching, kita coba cari-cari, itu tidak terlalu banyak. Atau bahkan rasanya kemarin tuh di 2017 kita belum menemukan brand yang mengangkat karakter tokoh dan perjuangan. Jadi kemarin di 2017 kalau bisa kita bilang Resin Project brand lokal di Kalimantan atau khususnya Kalimantan Selatan yang menganut karakter tokoh dan perlawanan Resin Project. Kita belum menemukan. Kalau Jawa memang sudah banyak gitu. Kita diskusi. Iya, pertama kali. Insya Allah. Mudah-mudahan kita coba searching data dan sebagainya. Oke, kita berlanjut. Ini gua merokok lu, Bos. Santai. Santai. Habis buka puasa, habis enaknya tuh merokok. Sebelum kita membahas hal-hal yang lebih dalam. Oke, lanjut. Oke, lanjut terus. Berbicara masalah peminat, penganut, pembeli. Nah, pembelinya tuh kalangan mana biasanya? Masih dalam ruang lingkup pasar atau menyeluruh? Untuk pembeli biasanya dari khususnya dari kalangan mahasiswa lah. Kalangan mahasiswa karena Muda-mudi. lahirnya kan seorang aktivis kan dari mahasiswa kan.
Tapi terlepas dari itu juga banyak yang dari orang tua, yang pembelinya bahkan dari luar, dari Kalimantan pun juga ada yang beli itu. Tapi yang banyak sampai saat ini terlebih banyak itu dari mahasiswa sendiri. Mahasiswa sendiri karena kapal jualnya kan dari mahasiswa. Seperti itu. Ini aku curiga karena nih Rizkan sama Bro ini aktivis kah kayaknya? Sebelumnya pernah ya. aktivis. Biasanya kebanyakan yang tertarik dengan ini pasti dulunya juga terjun langsung di dunia yang sama. Sebelum kita bertanya apa-apa yang perlu diangkat atau yang dilawan di Kalsel khususnya. Ditapin. Ditapin misalnya. Soalnya kita lagi berada ditapin kalau ada. Apakah ada? Kayaknya banyak. Latar belakangnya pernah menjadi aktivis. Aktif di kampus misalnya. Turun ke jalan sama Ini latar kawan-kawan. belakang kemarin di 4 tahun waktu Ini masuk koran kemarin ya? Tangkap polisi. 2 kali selama 4 tahun ditangkap polisi cuma 2 kali. Kedua kali. Ketika Yang dilepasin anjing itu ada. ada Dia apa? 2018 ya? 2018. Dia 2018. Tapi udah 18 apa 2000 berapa ya? 18. 18 lah. Waktu demo apa itu? Itu Rupiah kalau nggak salah Ya, rupiah. rupiah anjlok. Pokoknya dua kali lah kalau di Jalan anjing. diturunkan anjing. Jadi salah satu mahasiswi itu pernah digigit di wilayah paha, langsung dilarikan kawan-kawan kita dilarikan ke rumah sakit. Bayangkan satu kena gigit anjing. Oke, untuk promosi kayaknya sudah cukup. Kita berbicara latar belakang mereka aja lebih Iya, menarik iya. kayaknya untuk diangkat. Ini kalau pandangan dari Rizkan sendiri dan kawan itu kalau di Kalsel ini apa yang perlu disoroti anak muda sekarang? Bisa kan? Untuk di wilayah Kalimantan Selatan yang kira-kira sebenarnya banyak sih. Banyak. Dari Salah satunya aja deh. Apa ya yang mau kita bicarakan hari ini, COVID-19. COVID-19. Benar. Apa yang perlu disoroti itu? Hari ini kebijakan di wilayah Kota Banjarmasin PSBB. PSBB. Iya. Benar. Kemarin terakhir Sejak 1 di- Ramadan ya. materi yang dikeluarkan salah satunya belum ada membaca itu kan, wah lupa bang materinya itu. Adanya hukuman-hukuman yang merotan itu kemarin sempat dilayangkan oleh beberapa eksternal di kampus UIN, itu sebenarnya tidak layak untuk dieksekusi. Dieksekusi Polisi dengan- India. Polisi India dengan rotannya. Di sini. Oke, kawan-kawan ada yang ditanyakan? Woi. Ditapin brand-brandnya ya. Nah, kita berbicara masalah di Tapin. Ini kira-kira ada nggak? Ini kan Rizkan aslinya orang Tapin. Tapin. Kalau tokoh-tokoh di Tapin sudah pernah belum diangkat di kaos-kaos yang misalnya merchandise, misalnya memunculkan kembali tokoh-tokoh juang Tapin. Untuk mengangkat Ada rencana? tokoh-tokoh juang, kemarin sempat kita diskusi dengan salah satu band lokal ingin collab mengangkat salah satu tokoh atau panutan kami juga yang namanya Bang Wawan Wirawan yang hari ini sudah almarhum. Nah, beliau salah satu pejuang, lupa tahunnya berapa, yang memperjuangkan jalan Oh iya, jalan- flyover. bukan jalan di Tapin itu, pihak-pihak tambang mempunyai jalan sendiri. 2000 berapa itu mungkin ulun masih muda sekali. Jadi Bang Wawan Wirawan yang protesnya itu atau yang selalu digalang-galangnya tindak tunduk tertindas atau mati melawan karena diam adalah pengkhianatan. Itu dengan band lokal Proletari apa namanya ya? Gitarisnya Adul tuh, Ya, Pak? dulu kita coba Basisnya collab. ya. Adul yang gini. Pertama itu Bang Wawan salah satu tokoh yang ingin diangkat. Kalau tokoh muda-mudinya kita sudah ada diskusikan, cuma belum diaplikasikan. Salah satu apa yang namanya lah, kita rasa, kita lihat kawannya itu bisa melawan lewat sastra, melawan lewat puisi. Rencana di edisi ke-12 atau 13 itu lokal Tapin kita angkat.
Keren. Perempuan. Tepuk tangan untuk Namanya nanti ada lah, pokoknya gayanya gini. gaya gini. Masih rasanya. Oh. Mungkin di edisi 12-13 orang Tapin. Perempuan Bukan. sastranya asik. Ini kampanye gelap kah atau gimana? Kue. Ada logo-logo partainya gini. Oke. Kalau mau beli nih kan di mana? Kontaknya, IG-nya atau apa? Website-nya. Awalnya berbicara untuk beli, kami bisa lewat WA kami berdua, bisa. WA-nya berapa? WA-nya WA-nya di sini nih. WA ulun sendiri. Oh, WA-nya di sini nih. Dari sini. Semuanya ada. Untuk sosial medianya kami gunakan itu Instagram, terus Shopee, Bukalapak, sama Tokopedia. Instagramnya apa? Instagramnya itu ada Resistance Project. Sama kalau yang mau lihat-lihat kaosnya bisa di Resistance Catalog juga ada. Yang lihat. Di sini nih. Editor begini. Oke. Ada lagi kawan-kawan? Kira-kira ada yang jadi Kalau memang yang offline bisa. Offline bisa. Offline bisa. keren bisa. Offline bisa di daerah Banjarmasin. Banjarmasin. Ada tokonya kan? Untuk Nah, sementara masih online, offline-nya lagi kita usahakan. Memang mungkin pertamanya kita lapak-lapak sih. Kita coba kawan-kawan yang punya kedai dan sebagainya sudah coba ada kerjasama dengan Respro yang mungkin seminggu sekali ada lapak Respro dengan mungkin ada diskon dan sebagainya, ada promosi. Baru nanti yang benar-benar offline-nya mungkin setelah lapak-lapak lah. Jadi sudah ada beberapa kedai kawan-kawan yang ingin Respro kita lapak aja nih. Oh, nanti bisa setiap dicari Kamis di KP-KP gitu coba kan? ya di KP-KP, di kedai-kedai coba digelar pameran atau lapak Respro, jualan di sana sambil ngedai. Mungkin lapak ngedai, dulu, setelah sambil lapak ngopi, ya. ya sambil diskusi Sambil dan sebagainya. diskusi, membahas perjuangan-perjuangan dulu, Bahas tentang membahas perlawanan apa yang ingin sebagainya. dilakukan hari ini. Ya. Oh, keren. Tepuk tangan sekali aja. Di rantau ya. Apa di Rantau? Lapaknya rencananya di rantau. Di Kota Banjarmasin. Oh ya. Kalau jadi tapin. Insya Allah. Tapi Kami Di tunggu Tapin. di tapin. belum. Belum, sementara fokus utama untuk offline-nya di Banjarmasin. Cuma memang ada sih, cuma di Tapin untuk hari ini kita SWOT, analisis SWOT untuk peminat dan sebagainya memang harus di titik kota dulu, Kota Banjarmasin. Kota Rantau SWOT-nya belum dapat lah, mudah-mudinya mungkin belum terlalu minat. Kalau kita analisis SWOT, kekurangan dan kelebihan itu belum bisa untuk di lapak atau di offline kan di Tapin. Tapi bisa aja nanti. Nanti Kaina. Oke. Ada pesan terakhir sebelum kita tutup? Oh, Bata. Lanjut, ada pertanyaan masuk. Apa yang membuat Rizkan berani mengambil proyek ini? Ya, tapi kenapa? Alasannya? Kenapa jadi berani? Berani dan Tapin tadi ada dua kalimat, mungkin duanya ulun bedakan gini lah. Yang pertama kenapa berani mengangkat Respro setelah ruang kita itu selesai secara lembaga di dalam kampus untuk melakukan hal-hal yang seperti itu kan organisasinya lebih mudah. Kita ingin masih mencari ruang untuk kita dapat menyampaikan aspirasi kita lewat apapun itu. Makanya Respro itu dilakukan di Catok Palu. Nah, ternyata kita minimal kita masih melawan lewat Mercedes Respro itu tadi, karena ruang kemarin kan belum sempat terpikir. Mungkin setelah ini kita dapat ruang itu atau ada di mana kita bekerja setelah selesai masa perkuliahan. Nah, dan ruangnya kita ciptakan tadi di Resistance Project. Kita mengangkat tokoh atau mengangkat perlawanan. Untuk di Tapin sendiri, kan tadi ulun bedakan, di Tapin itu kebetulan offline-nya atau sasarannya memang dari Kota Banjarmasin.
Kota Banjarmasin sampai di wilayah Kalimantan Selatan. Kalau Tapin sendiri apalah? Ya ulun orang Tapin. Tapi kenapa Karena ulun Tapin. Jadi ulun bingung sebenarnya pertanyaan tadi. Mengangkat di Tapin bukan mengangkat di Tapin. Ulun orang Tapin. Jangan mengangkat Tapin berat. Wujud. Iya. Jadi kalau pertanyaannya tuh pusat tembakannya memang di wilayah Kota Banjarmasin. Kebetulan ulun di Tapin, kita dapat amanah pekerjaan di Tapin, makanya balik ke Tapin dulu. Ada dapat panggilan amanah pekerjaan. yang pasti kita tunggu kawan-kawan ini mengangkat tokoh-tokoh Tapi juang Tapin. Oke deh. Ditunggu. Nanti yang minta satu banyak. Nanti wajib Pauji. Pesan terakhir buat kawan-kawan sebelum kita closing. Pesan terakhir untuk kawan-kawan atau untuk kita semua? Untuk kita semua. Untuk kita semua, apalagi umuran kita di muda-mudi, jangan takut untuk melawan lewat cara apapun, karena yang paling tidak dianjurkan itu berdiam diri. Tidak masalah melawannya lewat jalur apapun, karena kemampuan kita masing-masing, ruang kita punya tempat masing-masing. Karena penguasa-penguasa yang hari ini duduk di situ itu memang perlu Awasi kan? diawasi, Dikritisi. perlu dikritisi dan sebagainya gitu. Ketika misalkan ternyata, karena konsepnya gini, kalau ulun pikir nih, karena banyak pertanyaan misalkan lain zaman, lain pergerakan berkenaan dengan demonstrasi. Oke. Nah, ini kan demonstrasi kan digelar biasanya lebih banyak tuh di wilayah kota daripada di wilayah desa ataupun kabupaten, itu agak sulit. Nah, kenapa perlawanan itu selalu harus ada? Karena ketika perlawanan itu tidak ada lagi, maka habis. Maka akan leluasa dan sebagainya. Kita cuma untuk menegur atau mempercepat ketika kawan-kawan itu memilih kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakat. Tepuk tangan. Langkah ke depannya Oke. untuk Respro, apakah ingin memproduksi seperti topi, jaket, sepatu, aksesoris yang lain? Pas mungkin. Tas kan udah ada tuh. Respro sekarang ada di kaos, ada di tote bag. Ini tote bagnya hilang. Kita mengangkat tokoh Wiji Tukul 1963 di 1998 Wiji Tukul itu hilang, dilenyapkan. Sampai hari ini kan kada tahu. Di Kamisan masih dipanggil-panggil untuk dapat mempertanggungjawabkan pemerintah. Kan poinnya sederhana sebenarnya, pemerintah diminta kawan-kawan yang aktivis 98 itu hilang menyatakan ini sudah meninggal atau kada. Iya. Begini kada mau menjawab itu. Ketika sudah meninggal kan kata nenek Kamisan itu kan sebenarnya selesai, kita kada bakal nagih lagi, cuma diberi kejelasan ketika dia tidak menjawab dia meninggal atau apa, ya kita menunggu anak tuh. Iya. Anak atau bapak. Di begitu kok kan ada dua, Mbak Fitri sama siapa tuh musisi Pajar Merah. Jadi ada kaos, ada tote bag, sama bucket hat. Bucket hat itu topi bulat. Ada 3 sementara. Nantinya kita masih bikin tas kecil, waist bag dan sebagainya. Korek kita coba bikin di Rokok. ada kawan. Sulit bro. Oke. Jadi Oke. di alam Mercedes lah kita bikin. Sip. Jangan lupa melawan lewat Respro, melawan beli Mercedes.